wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah, kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah dan semua kita mendapatkan pahala terbaiknya. Dan bermohon kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu, ahlul jannah, ahlul surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah yang kami bacakan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah mengutus Rasulullah itu untuk menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk sekalian alam. Ini sudah kami sampaikan beberapa hari yang lalu, maka jadikanlah diri kita sebagai rahmat untuk sekalian alam. Rahmat untuk diri kita, rahmat untuk keluarga kita, rahmat untuk tetangga kita, rahmat untuk masyarakat kita, dan rahmat untuk negara kita. Jangan sampai kita sebaliknya, tidak menjadi rahmatan lil alamin, malah menjadi masalah di sekitar kita. Kehadiran kita membuat masalah di keluarga kita, kehadiran kita membuat masalah di tetangga kita, kehadiran kita membuat masalah di masyarakat, kehadiran kita berbuat masalah di negara. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Mari kita buktikan bahwa kita umat Rasulullah, yang kita tidak hanya bersalawat kepada Rasulullah, kita pun menjadi rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah SAW pernah bersabda Bapak Ibu, pohon yang baik itu adalah pohon yang tidak berguguran daunnya, dan itu lambang seorang muslim yang sejati. Maka kita pernah kami sampaikan di sini Bapak Ibu, biarlah berulang-ulang agar kita lebih paham. Maka kita Bapak Ibu, marilah kita tiru pohon yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Dan Rasul mengatakan pohon itu adalah pohon kurma. Yang kita lihat Bapak Ibu, kita baca literatur dan kita lihat di YouTube bagaimana proses tumbuhnya kurma ini. Di kurma sama-sama kita tahu tumbuhnya di padang pasir. Biji kurma itu Bapak Ibu ditanam dalam tanah sampai 1-2 meter ke dalam tanah, biji itu ditanam. Kemudian biji itu, di atas biji itu diletak batu. Biji batu sampai 2 meter ditanam. Sehingga biji itu tidak tumbuh tunasnya terlebih dahulu, karena tidak bisa batu menahannya. Akhirnya dia kasih air tuh Bu, masuk 2 meter, biji kurma itu dia timpa di batu tempat dia selek. Sehingga dia tidak bisa naik ke atas. Justru yang turun adalah uratnya, akarnya, akarnya yang turun ke bawah. Sampai di mana akar? Sampai dapat air. Turun sampai dapat air. Sudah dapat air, baru dia memecah melawan batu itu. Baru tumbuh tunasnya sampai ke atas. Inilah proses tumbuh kembangnya pohon kurma Bapak Ibu. Inilah Rasulullah mengatakan, mukmin yang baik itu seperti pohon yang tidak berguguran daunnya, yaitu pohon kurma. Kita juga seperti itu Bapak Ibu, berproses hidup kita. Dan kita dalam mendidik anak-anak kita juga bagaimana anak-anak itu berproses, merasakan tugas-tugas di rumah, tugas-tugas di sekolah, kita dampingi Bapak Ibu. Jangan sampai menjadi anak yang instan. Ada seperti kita ketahui di negara Konoha, ada pemimpin yang instan. Tidak berproses Bapak Ibu, langsung menjadi pemimpin sekali. Sementara Allah gambarkan, Rasulullah gambarkan, pemimpin yang baik itu berproses. Seperti Rasulullah sendiri Bapak Ibu kan berproses. Rasulullah itu Allah jadikan Rasulullah tadi itu kan bisa Rasulullah kun fayakun, jadi langsung pemimpin bisa, tapi tidak berproses dulu. Lahir dulu sebagai anak yatim, lahir dulu sebagai orang miskin, kemudian bekerja sama pamannya sebagai pengembala kambing. Itu pengembala kambing itu luar biasa beratnya Bapak Ibu,
Ibu. Beda aja kepala sapi. Sapi itu dielus kita nyipiknya apa? Tapi kalau kambing kita cari tambang apa aja. Kambing itu nak mudah. Itu Allah jadikan Rasulullah Allah tempel seperti gambar kurma tadi. Letak kurma di bawah, dituju batu, proses dia naik ke atas itu tidak mudah. Maka dia menjadi kokoh dan kuat. Jadi apa yang bisa kita lihat dari pohon kurma ini Bapak Ibu? Yang pertama kokoh dan kuat. Kurma itu kokoh dan kuat. Bagaimanapun juga dasarnya angin di padang pasir itu bahkan pasir-pasir dan padang pasir itu menempanya dia tetap bertahan. Begitunya Bapak Ibu. Maka kita yang mencontoh pohon kurma seperti digambarkan Rasulullah, kita juga harus kuat Bapak Ibu. Kuat tegak dengan syariat Bapak Ibu. Banyak orang awalnya dia taat, kemudian dia lihat kawan dia sebelah tidak taat, kok nyaman hidupnya. Dia tidak sholat, kok kaya dia. Mulai pula dia tidak menikmati, mulai tidak salat jemaah mulai tidak jadi tokonya. Anda istiqomah Bapak Ibu. Awalnya dia berbisnis dengan cara Allah, tapi dilihat kawannya sebelah berbisnis tidak dengan cara Allah. Banyak utang di sana, utang di sini, nyaman tanya. Lah tergoyah dari Bapak Ibu. Utang di sana, utang di sini pula dia. Maka dia tidak kokoh. Maka camkan dalam diri Bapak Ibu, saya ini pohon kurma. Ketika kita tidur dengar azan subuh, panik, mengantuk, sekali-sekali kan nak pegang sajikan dapat. Karena ambo ke pohon kurma, kecil Rasulullah, pohon kurma itu kuat, kokoh dan istiqomah. Ambo harus kuat, ambo harus istiqomah, ambo tetap ke masjid. Nah, ini menjadi sugesti bagi kita Bapak Ibu. Apalagi yang bisa kita lihat dari pohon kurma? Pohon kurma itu Bapak Ibu, satu batang tubuhnya bermanfaat semuanya. Satu batang tubuhnya bermanfaat semuanya. Sebutkan apa pun yang ada buahnya, semua suka buah kurma. Itu kalau zaman seolah Ramadan tu buah ala jamin atau kurma asko. Sehat, segar, bahkan Bapak Ibu ya, kalau Ibu misalnya waktu alam yang berlalu tinggal 3 minit lewat serentak 3 minit azan hari Senin kena ke puasa, 3 kurma aja Bu. Kalau bisa 6 kurma aman sehari itu. Nah, kami sharing ke Bapak Ibu bahkan anak karena dia malas makan sahur, ala batang tahun dia 7 kurma saja. Karena Rasulullah mengingat 7 kurma itu lah cukup Bapak Ibu menguatkan kita. Ini pohon kurma buahnya itu luar biasa manfaatnya. Luar biasa manfaat buah kurma. Kemudian bijinya juga bermanfaat Bapak Ibu, orang gunakan untuk hiasan-hiasan. Kemudian batangnya juga bermanfaat bagi orang Bapak Ibu. Daunnya bermanfaat untuk tikar, bermanfaat untuk atap, luar biasa, bermanfaat semuanya. Jadi kita berupaya juga Bapak Ibu sesuai kemampuan kita, bagaimana kita bermanfaat semuanya. Tenaga kita bermanfaat, ilmu kita bermanfaat, ide kita bermanfaat, uang kita bermanfaat. Apa yang bisa kita ambil, apa yang ada, kalau ada semuanya kasih Bapak Ibu. Seperti itu adanya seorang muslim. Benar Rasulullah mengatakan muslim yang baik itu seperti pohon yang tidak berguguran daunnya, dan itulah pohon kurma. Apalagi yang bisa kita lihat pohon kurma? Pohon kurma setelah mati pun bermanfaat Bapak Ibu. Lah matinya Bapak Ibu kan batang itu ada gunduan orang untuk jembatan Bapak Ibu. Bermanfaat. Kita juga seperti itu Bapak Ibu. Lah mati pun bermanfaat nasihat kita, bermanfaat wakaf kita. Kalau itu sudah kita lakukan Bapak Ibu, luar biasa. Karena Rasulullah mengatakan bahwa orang Islam yang baik itu seperti pohon kurma, dan Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Kalaulah seperti pohon kurma kita, insya Allah kita sudah menjadi rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah ada yang mendengar. Yang penting Pak Zerman jangan lupa Ramadan kurmanya jangan lupa. Badan sehat umur panjang, amin.